Halo, sobat-sobat Tegal. Gimana kabar? Sehat, bukan? Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas sejarah mengenai Menara Waterlighting. Sebelum mulai mengulas sejarah Menara Waterlighting ini, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Nayaka Farosriandra sebagai reporter dan host di sini. Dan tanpa lama-lama lagi, mari kita ulas sejarah mengenai Menara Waterlighting ini. Kota Tegal secara nasional terkenal dengan pariwisata baharinya. Tapi selain wisata baharinya, banyak juga hal yang menarik di Kota Tegal. Contohnya ada wisata kuliner, wisata sejarah, wisata pendidikan, dan wisata alam. Nah, sekarang kita akan menjelajah salah satu wisata bersejarah, seperti Menara Waterlighting di Kota Tegal ini. Kota Tegal tidak bisa dilepaskan dari sejarah dan peninggalan-peninggalan pada zaman kolonial. Terdapat begitu banyak bangunan dan peninggalan Belanda yang hingga saat ini masih berdiri kokoh di Kota Tegal. Salah satunya bangunan Menara Air Waterlighting Tegal. Berdasarkan buku profil bangunan cagar budaya Kota Tegal, bangunan tersebut berdiri sejak tahun 1931. Berdiri tegak, menjulang ke langit, bangunan ini menyerupai Menara Pisa. Dan tepat di atas pintu menara ini juga terdapat tulisan Anno 1931. Pada era 1960-an, sirine water torrent Tegal dijadikan sebagai teteger atau tanda-tanda buka puasa dan tanda imsak pada Ramadan. Masyarakat pun mengenalinya sebagai Lengger Waterleiding. Setelah kemerdekaan, bangunan ini menjadi bagian dari perusahaan saluran air minum. Hingga pada tahun 1975 berganti menjadi perusahaan daerah air minum atau yang disebut PDAM.
Struktur menara ini mempunyai keunikan dan memiliki ketinggian yang mencapai 30 meter dengan luas bangunan 95 meter dan luas tanah yang mencapai 4.058 meter. Sementara itu, panjang bangunan yang berdiameter 11 meter dan lebar bangunan yang berdiameter 11 meter. Bangunan ini juga menjadi bukti infrastruktur kota Praja Tegal yang dikenal sebagai Gemeente Tegal dalam menyediakan suplai air bersih bagi masyarakat kota Tegal. Pada saat itu dibangun oleh Tower Water Lighting Bedrift of Province Medan Java sebagai implementasi pelaksanaan politik etis yang dirancang pada tahun 1917 pada saat itu. Setelah kemerdekaan, bangunan ini menjadi bagian dari perusahaan saluran air minum. Hingga pada tahun 1975 berganti menjadi perusahaan daerah air minum atau yang disebut PDAM. Pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai dengan 1945, bangunan ini berfungsi sebagai menara air bersih tetap dengan nama Swindo yang artinya pipa air. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been finding ways to get away, to see you again. Dari Persisnya kan dari 17 17 sampai 33 berarti selesai. Iya. Itu nanti dihitung berapa. Kita tidak tahu persis, itu hanya laporannya begitu. Laporan yang kita terima seperti itu. Ya, selesai tahun 33. Tidak. Jadi saat ini sebagai cagar budaya oleh pemerintah daerah atau pemerintah kota lewat dinas pendidikan diakui sebagai cagar budaya. Kita sekarang sudah tidak bisa mengalirkan air menampung lewat menara, tapi air secara gravitasi itu langsung ke pelanggan, Debitnya, Iya. debitnya kan memang kebetulan sudah tidak dipakai sih ya. Iya. Kalau dulu sampai berapa ya? Karena kita mendapat aliran itu kan memang dari seperti kali biru itu 200 liter per detik, tapi sampai ke sininya kan kita tidak Sampai tuan. tidak tahu seberapa yang Referensinya dari mana, Pak? Latar belakang terbuatnya water lily, water lily. latar belakangnya itu kan begini sejarahnya kan, bahwa untuk mengalirkan air dari apa namanya mata air di bumi Jawa ke sini kan mesti harus ada tampungannya, sehingga waktu itu kan pemerintah Belanda harus dibuatlah menara. Jadi air itu kan sebenarnya kan dari sana pipa langsung masuk, naik, baru turun lagi. Tugu yang kecil itu anu aja sih, itu variasi sih, enggak ini ya, enggak ada sejarah, jadi dibangun aja sebagai simbol gitu, simbol. Untuk apa ya, lebih ke seni gitu, enggak ada sejarahnya sih. Iya.
pendapatan kalau sekarang. Ya. Sekarang kalau dari air yang jadi rekening itu 3,1 lah, 3,1 miliar untuk pendapatan saat ini loh, saat ini. Tapi itu kan masih ada banyak biaya yang harus dikeluarkan, ada biaya tenaga kerja. Kita membayar saat ini kan ada tak tambahkan tadi ya. Untuk saat ini bahwa PDAM Kota Tegal itu membeli, jadi airnya membeli saat ini yang dari mata air tadi yang kami sampaikan kali diri itu adalah dikuasai oleh PDAB Tamban. PDAB itu perusahaan daerah itu oleh provinsi bahwa 3 daerah itu membeli ke PDAB Jawa Tengah. Harga per meter kubiknya adalah 1.100 kita beli. 1 bulan itu kurang lebih kita harus membayar antara 800 sampai 900 juta untuk membayar mata airnya saja. Jadi PDAB itu didirikan untuk memasok mata atau air dari Kabupaten Brebes termasuk dan Kabupaten Slawi atau Kabupaten Tegal. Dan nanti di sini ada ini di Kabupaten. Langsung nanti ada pipanya, langsung naik pipa. Jadi seperti ini Mbak, nggak ditampung. Jadi modelnya kan pipa, misalkan ya dari mata air langsung ke pipa garis besarnya nih, pipa namanya berarti kan JDU ya, jaringan distribusi umum itu, langsung ke sini, langsung masuk ke menara, langsung keluar lagi gitu. Barulah di sini nanti dibagi ke pipa-pipa masing-masing. Jadi tidak ditampung langsung di itu. Kalau di atas hanya sedikit beberapa kubik aja gitu. Langsung keluar lagi lewat pipa. Jadi ada pipa besar, barangkali nanti bisa dilihat di situ. Ada 2 pipa, jadi sapnya lewat untuk masuk, kemudian sampai di atas ditampung hanya sedikit terus turun. Itu dia informasi mengenai sejarah Menara Water Letting ini. Bagaimana? Seru kan? Pastinya seru dong. Karena melalui video ini kita mendapatkan informasi yang banyak. Sekian, pastikan kalian menjaga dan melestarikan budaya peninggalan sejarah ini. Saya Nayaka Parasriandra, pamit undur diri. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days